Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Baiklah, kita akan memulai pelajaran hari ini. Namun sebelum kita memulai pelajaran, kepada ketua kelas boleh membacakan doa terlebih dahulu. Baik, sebelum acara pembelajaran kita pada hari ini dimulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, apakah kalian udah membaca materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sebelumnya? Belum, Pak. Oke, baiklah, Bapak akan menjelaskan terlebih Maaf, dahulu. Pak, absennya. Oh ya, absen ya. sorry lupa. Baiklah, Bapak akan absen dulu. Rifan, Hadir, Pak. Dwi, Hadir, Pak. Rahmi, Hadir, Pak. Hendra. Hadir, Pak. Ya, baik, hadir semua ya. Ya, Pak. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang materi tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Materi yang pertama adalah Indonesia dan peran dalam ASEAN. Yang kedua ada Indonesia dan gerakan non-blok, Indonesia dan misi kontingen Garuda, deklarasi Juanda, dan Indonesia dalam organisasi kerja sama dengan Islami atau OKI. Baiklah, Bapak akan membagi kelompok. Hendra dengan Rahmi kelompok pertama, Dwi dan Rifan kelompok kedua. Baik, Dan Pak. Bapak akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian menyiapkan materi. Baiklah, karena waktunya udah habis, kepada kelompok 1 boleh dimulai diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu mengenai misi Garuda yang akan saya bacakan. Misi Garuda, kontingen Garuda atau pasukan Garuda. Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI dan Polri yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Ide awalnya muncul pasukan ini karena adanya konflik Timur Tengah pada 26 Juli 1956. Saat itu Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir hingga menimbulkan perdebatan di antara negara-negara lainnya. Dalam sidang umum PBB, Menteri Luar Negeri Kanada, Preston B. Wilson, mengusulkan agar dibentuk pemelihara perdamaian di Timur Tengah. Usul ini disetujui pada tanggal 5 November 1956. Sekretaris Jenderal PBB membentuk unit Nation Emergency Forces atau UNEF. Menurut data Kementerian Luar Negeri pada Senin 21 Maret 2016, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke 10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 negara saat ini. Pemerintah Indonesia telah menugaskan 2.843 personel TNI dan Polri yang bertugas di 10 misi pemeliharaan perdamaian PBB. Materi yang berikutnya yaitu akan dibacakan oleh teman kami kepada Hendra. Kami persilakan. Baik, terima kasih, Rahmi. Selanjutnya saya akan membacakan GNB atau Gerakan Non-Blok. Setelah Perang Dunia Kedua, muncul dua kubu dari dua negara adidaya, Amerika dengan haluan liberalis kapitalis dan Uni Soviet dengan aliran sosialis komunis. Banyak negara yang tidak ingin bergabung dalam dua ideologi ini, yang akhirnya membuat gerakan non-blok. Dan gerakan non-blok ini diprakarsai oleh 5 negara besar, yaitu Indonesia, India, Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Dan tujuan dari GNB ini antara lain yaitu memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional efektif,
dan mengusahakan agar PBB berfungsi secara efektif. Kemudian Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda dicetuskan oleh Perdana Menteri Juanda Kartawijaya pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi ini dilatar belakangi oleh tuntutan pemimpin Departemen Pertahanan Keamanan RI tahun 1956 yang merasa hukum laut Indonesia saat itu tidak menguntungkan bagi Indonesia. Hukum laut Indonesia saat itu berdasarkan ZEE and Maritime Kringe Ordonansi atau Ordanansi Laut dan Daerah Maritim pada tahun 1939 dari Belanda. Kemudian kebijakan ini dapat membuat kapal-kapal asing masuk ke wilayah Indonesia dan mengambil sumber dayanya. Yang akhirnya melalui Deklarasi Juanda dinyatakan bahwa laut teritorial Indonesia berjarak 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau terluar. Deklarasi Juanda kemudian dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 dan melahirkan konsep wawasan Nusantara. Agar diakui oleh negara lain, deklarasi ini juga diperjuangkan oleh forum internasional melalui Konvensi Hukum Laut atau lebih dikenal dengan UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea yang diadakan oleh PBB. Sekian dari saya kembalikan ke Rahmi. Baiklah, demikianlah hasil diskusi mengenai materi kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Ya, baik, dipersilahkan. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 2 izin bertanya kepada kelompok 1, yaitu apa peranan Indonesia dalam GNB. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya jawab langsung. Peranan OKI yaitu ikut menggagas gerakan non-blok atau GNB sebelum GNB terbentuk. Gagasannya sudah ada terlebih dahulu 5 tahun sebelumnya. Kala itu Presiden Soekarno mengadakan pertemuan dan mengundang pemimpin negara di Asia dan Afrika yang baru merdeka ke Bandung. Pertemuan itu melahirkan sebuah gagasan yang disebut Dasasila. Gagasan ini kemudian menjadi cikal bakal terlahirnya gagasan GNB. Pertemuan ini dikenal dengan Konferensi Asia Afrika atau yang sering kita kenal KAA. Melalui gagasan itu terciptalah gerakan non-blok yang dirintis oleh beberapa pemimpin negara. Para pemimpin negara yang terlibat diantaranya Presiden Yugoslavia yaitu Josip Broz Tito, pemerintah India yaitu Jawaharlal Nehru, Presiden Mesir yaitu Gamal Abdel Nasser, dan Perdana Menteri sekaligus Presiden Ghana Kame Nkrumah dan Presiden Indonesia Soekarno. Sekian jawaban dari saya. Apakah dari kelompok 2 dapat memahaminya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan lagi kepada kelompok 1. Baik, demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Saya kembalikan kepada Bapak Guru. Oke, pemaparan materi dari kelompok 1 sudah bagus. Boleh dikasih tepuk tangan dulu. Selanjutnya dari kelompok 2 dipersilakan untuk memaparkan materi. Baik, kami dari kelompok 2 ingin memaparkan hasil presentasi kelompok kami, yaitu ASEAN dan OKI. Baik, saya akan membaca materi yang pertama, ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang meliputi negara-negara kawasan regional Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ASEAN dibentuk bukan hanya karena kesamaan geografis anggotanya saja. ASEAN dibentuk karena adanya keinginan kuat negara anggota untuk membangun kerjasama yang erat di bidang ekonomi, sosial, termasuk pengembangan kebudayaan masing-masing negara anggota. Didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. ASEAN berdiri dengan adanya deklarasi Perbara yang diprakarsai dan ditandatangani oleh 5 negara, yaitu
Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kala itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Selain sebagai salah satu pemrakarsa ASEAN, Indonesia juga memiliki peran besar sebagai anggota ASEAN, entah itu dalam bentuk program atau kerjasama antar sesama anggotanya. Baik, materi yang kedua akan dilanjutkan oleh saudari Dwi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu OFCI atau Organization of Islamic Cooperation atau Organisasi Kerjasama Islam, yang dibentuk pada tanggal 22 sampai 25 September tahun 1696. Organisasi itu mewadahi negara-negara Islam atau negara dengan banyak penduduk muslim. Anggotanya ada 57 negara termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, Indonesia punya peranan penting dalam OFCI. Saya kembalikan lagi kepada Rifan. Baik, terima kasih Dwi. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada teman-teman kelompok yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, saya izin bertanya dari kelompok 1. Silakan. Apakah peranan Indonesia dalam OFCI? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung menjawab pertanyaannya karena sudah dapat jawabannya. Apa peranan Indonesia dalam OFCI? Peranannya yaitu sejarah di Indonesia di OFCI mengalami dinamika yang cukup unik. Beberapa peran aktif Indonesia di OFCI yang menonjol adalah ketika pada tahun 1933 Indonesia menerima mandat sebagai ketua Committee of Six yang bertugas memfasilitasi perundingan damai antara Moro National Liberation Front atau MNLF dengan pemerintah Filipina. Terima kasih. Itu jawabannya. Bagaimana dengan saudari Rahmi? Baik, saya dapat memahami dari jawaban teman-teman. Terima kasih. Terima kasih kembali. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 2 atas pemaparan materinya, dan di kelompok 2 sudah bagus dalam memaparkan materi. Boleh tepuk tangan. Baiklah, karena waktunya sudah habis, jadi pelajaran pada hari ini kita tutup dulu. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi